Mobil listrik Cina diprediksi akan menguasai pasar global pada tahun 2030 mendatang. Elon Musk protes kenaikan tarif impor kendaraan listrik asal Cina. Cina siapkan dana investasi semikonduktor sebesar 344 miliar yuan untuk mendorong pengembangan industri chip dalam negeri. Halo Sobat Finansial, apa kabar Anda hari ini? Untuk mempermudah informasi internasional Anda, kami hadirkan rangkuman berita global sepekan. Kita langsung saja bersama saya Jacob Tobing, inilah Bursa Global selengkapnya. Mobil listrik Cina diprediksi akan menguasai pasar global pada tahun 2030. Kondisi itu terjadi seiring dengan persaingan harga yang semakin terjangkau serta inovasi Cina yang agresif. The International Institute of Management and Development (IMD) memprediksi mobil listrik yang diproduksi Cina akan menguasai sepertiga pasar global tahun 2030. Mobil listrik Cina memiliki persaingan harga yang baik dan inovasi yang agresif. Beberapa produsen Cina membandrol kendaraan listrik mereka dengan harga terjangkau. Hal ini dapat menjadi ancaman serius bagi manufaktur mobil asal Eropa. Merespon dominasi Cina di sektor industri kendaraan listrik yang makin agresif, pemerintah Joe Biden mengenakan tarif pajak 100% untuk kendaraan listrik asal Cina. Tarif tersebut diberlakukan untuk melindungi pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat dari serbuan kendaraan listrik impor asal Cina. Perang dagang Cina dan Amerika Serikat memanas. Bos Tesla Elon Musk protes kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor kendaraan listrik pabrikan Cina. Bos Tesla Elon Musk protes kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor kendaraan listrik asal Cina. Di hadapan para investor di Paris, Elon menyebut tak suka dengan kebijakan yang mendistorsi pasar. Ia bahkan mengaku terkejut ketika kenaikan tarif diumumkan. Menurutnya segala hal yang dapat menghambat kebebasan bertukar atau mendistorsi pasar adalah hal yang tidak baik. Elon juga mengungkapkan Tesla bersaing cukup baik di pasar Cina tanpa tarif dan tanpa dukungan diferensial. Sebelumnya, pada bulan ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden meluncurkan tarif baru atas produk-produk Cina, termasuk kendaraan listrik dengan alasan melindungi manufaktur dalam negeri. Masih terkait dengan perang dagang yang kian memanas, Tesla ambil langkah tegas. Mereka meminta kepada para pemasok untuk mengambil komponen dan suku cadang mobil listrik dari luar Cina. Tesla meminta kepada para pemasok untuk mengambil komponen dan suku cadang mobil listrik dari luar Cina. Hal tersebut terjadi akibat adanya perang dagang yang semakin memanas. Perusahaan milik Elon Musk itu berharap pemasok memperoleh komponen dari Thailand. Salah seorang sumber dari perusahaan pasokan komponen mengatakan mereka telah menaikkan kapasitas produksi di Thailand seiring adanya permintaan tersebut. Sementara itu, beberapa pabrikan otomotif asal Amerika lainnya juga telah meminta pemasoknya untuk mempelajari pemindahan produksi elektronik di luar Tiongkok dan Taiwan. Meski demikian, belum ada permintaan resmi yang diajukan seperti layaknya Tesla. Korea Utara bersiap meluncurkan satelit mata-mata. Sejumlah negara meminta agar Korut menghentikan peluncuran tersebut. Korea Utara mengumumkan akan meluncurkan satelit mata-mata ke orbit pada 4 Juni mendatang. Ini merupakan peluncuran kedua mereka setelah sebelumnya peluncuran pertamanya berjalan sukses. Terkait langkah Korea Utara ini, para pejabat dari Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan meminta Korut untuk menghentikan peluncuran itu. Alasannya, peluncuran dapat membantu program rudal balistik Pyongyang dan merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara mengklaim mereka memiliki hak untuk program ruang angkasa sipil sebelum peluncuran satelit.
Korut akan mengirimkan pemberitahuan ke negara tetangga karena roket dapat jatuh di sepanjang jalur selatan, Laut Kuning, maupun perairan dekat Filipina. China menyiapkan dana investasi semikonduktor untuk mendorong pengembangan industri chip dalam negeri. Mereka berhasil mengumpulkan 344 miliar yuan atau setara dengan 47,5 miliar dolar Amerika Serikat. China telah menyiapkan dana investasi semikonduktor untuk mendorong pengembangan industri chip dalam negeri. Hal itu menjadi upaya terbaru China untuk mencapai swasembada karena Amerika Serikat berusaha membatasi pertumbuhannya. Fase ketiga dana investasi industri sirkuit terpadu nasional China telah berhasil mengumpulkan 344 miliar yuan atau setara dengan 47,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dana tersebut terkumpul dari pemerintah pusat, berbagai bank dan perusahaan milik negara, termasuk Bank Industri dan Perdagangan China. Langkah ini menjadi perwujudan pemerintah Xi Jinping untuk membangun industri semikonduktor Tiongkok sendiri karena ketegangan China dengan Amerika Serikat yang sedang meningkat. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar mata uang serta investasi di portal berita kabar bursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Jacob Tobing pamit undur diri. Sampai jumpa.